sudah diganti IC charger tapi diukur tegangannya masih rendah. Apakah itu bermasalah dari koil atau resistor atau dari IC-nya yang masih bermasalah? Kurang lebih seperti itu. Koko bisa bantu? Ya. Oke. Pertanyaannya tadi, IC charging sudah diganti, tapi diukur tegangannya masih rendah. Ya. Mungkin perlu saya koreksi di sini, mungkin bukan tegangan, tapi arus ya. Mungkin arusnya kali ya masih rendah. Kita harus bisa membedakan antara tegangan dengan arus. Sama halnya seperti kalau saya ibaratkan, mungkin kita sudah tahu apa bedanya udara sama angin. Kan kita tahu udara dan angin itu sebenarnya sama saja ya, zatnya itu sama saja udara dengan angin. Bedanya kalau angin adalah udara yang mengalir ya. Kalau dia tidak mengalir, itu namanya udara. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa bedakan antara tegangan dengan arus. Tegangan adalah apa? Arus, ya muatan listrik yang tersimpan di dalam baterai, gitu ya. Itu sifatnya statis, diam di dalam sel-sel baterai. Setelah dia dikonsumsi oleh handphone, lalu terjadilah arus, ya. Arus mengalir dikonsumsi oleh handphone. Jadi mungkin yang dimaksud di sini tadi arus ya. Arus itu adalah tegangan yang mengalir. Nah, muatan listrik yang bergerak. Iya, muatan listrik yang bergerak. Itu disebutnya arus. Nah, kalau tadi pertanyaan diukur arusnya masih rendah. Mungkin dibaca di USB itu ya, ampere meter ya. Itu bisa disebabkan apa? Itu berarti namanya fake charging ya. Pada saat di charging, gambar petir sudah muncul. Tapi arusnya dibaca di display ampere meternya masih rendah ya. Berarti namanya fake charging. Alias ngecas bohong-bohongan gitu ya. Pengisian palsu, ngecas bohong-bohongan. Disebabkan oleh apa? IC charging sudah diganti. Nah, IC charging tugasnya itu cuma melakukan proses charging ya. Tapi dia mengatur arus, besaran arus chargingnya itu dikontrol oleh CPU. Lalu diberikan apa? Referensi dari IC USB ya, V-bus valid. Dan juga bukan selain dari IC charging, ada lagi dua hal yang perlu kita cek apabila terjadi fake charging. Yang pertama, coil bisa jadi ya. Tadi coil itu untuk menaikkan arus menuju ke VDD main sebagai tegangan untuk mengisi baterai. Nah, coil ini baru kita isi ya, perlu kita cek ya coilnya itu bisa kita ganti. Coil adalah komponen pasif ya yang perlu kita ganti. Biasanya ciri-ciri rusaknya paling putus ya coil. Putus ya coil. Coil ini berisi apa namanya lilitan kawat yang halus ya, lebih halus daripada jalur yang ada di PCB. Dengan lilitan yang halus itu arus pengisian jadi lebih besar. Sama seperti kita selang air yang kalau kita pijit arusnya jadi besar ya. Nah, ini perlu kita cek coilnya putus atau tidak. Lalu kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita cek adalah jalur baterai data. Jadi di dalam di konektor baterai itu ada jalur pembacaan baterai data. Ada dua jalur ya. Itu adalah I2C 0 SMC 2GG SCL konektor. Nah, I2C 0 itu adalah protokol komunikasi dari CPU kepada komponen-komponen yang ada di PCB. SMC adalah blok di dalam CPU, System Management Control yang mengontrol tegangan, SMC ya. 2GG. 2GG ini adalah gas gauk ya. Gas gauk, betul. Seperti yang tadi kita bilang jokus gitu ya. Ya. Nah, terus ada SCL dan SDA ya. Datanya mengalir melalui serial data dan clock ini sebagai itu ya. Pasangannya dari data ini. Betul. Clock. Nah, ini jalur ini apabila bermasalah, contohnya di mana? Yang paling sering kita temui adalah di sini ada MOSFET. Kita lihat Q3200 ya. Q3200 ini dia adalah sebagai MOSFET untuk proteksi. Proteksi ya. Betul, Proteksi. Jadi maksudnya proteksi ini apa ini ya? Mencegah mungkin listrik statis. Misalnya kita lagi bongkar handphone ya, tangan kita itu ada listrik statis. Yang kita sentuh komputer kan nyetrum ya. Tangan kita mengandung muatan listrik. Lalu kita pegang konektor baterai. Padahal niat kita cuma mau ganti LCD, mau ganti baterai ya. Lalu listrik statis itu mengalir dari konektor baterai, jalur SCL misalnya ya. Dia untuk mencegah listrik statis masuk, maka dipasanglah MOSFET. MOSFET masuk ke kaki 3.
Nah, dari kaki 3 di dalam MOSFET itu terlihat ada dioda yang menghalangi, memblok. Ya, memblok. Nah, ini. Memblok tegangan yang datang dari konektor baterai yang pada akhirnya dia akan menuju ke MOSFET kaki 2 ya, itu ke CPU. Jadi dia tidak akan mengalir, statis itu menuju ke komponen yang lebih besar, yaitu CPU, MOSFET sebagai pelindung. Jalur baterai data ini hanya akan bisa mengalir apabila di kaki gate, di kaki gerbang MOSFET alias kaki nomor 1 itu sudah muncul tegangan PP1V8. Nah, PP1V8 switching 2 ya, dari IC power. Ini maksudnya MOSFET ini hanya akan aktif mengalirkan arus, mengalirkan data dari baterai apabila IC power sudah mengeluarkan tegangan PP1V8S2 untuk membuka gerbang MOSFET. Artinya baterai sudah dipasang. Ya. Namanya PP1V8 keluar, IC power sudah bekerja. IC power bekerja, pasti baterai sudah terpasang. Betul. Kalau baterai dipasang, kan mustahil tangan kita bisa menyentuh konektor baterai. Betul. Tertutup oleh fleksibel baterai. Dan Nah. ini juga kok mungkin sebagai salah satu bukti ya. Nah, Biasanya kita itu sering menemukan MOSFET itu rata-rata di jalur tegangan ya kok ya. iya, Nah, di jalur ini kan di data. jalur Data clock. ini. Ya, Jalur data ini data, ya. Jalur seperti tegangan digital ini maksudnya. betul. Jadi Jalur buat baterai. teman-teman juga di MOSFET ini salah satu bukti juga tidak hanya dipasang di jalur tegangan. Iya. Terima kasih kok ya. Jadi ini hanya untuk memblok itu ya, proteksi ini ya. Jadi dia tidak menghubungkan dari baterai ke CPU kalau handphonenya masih mati ya, IC power belum bekerja. Ya, betul. Sebagai proteksi. Ya. Ini juga sering kali, mungkin ada ribuan kasus dari MOSFET-nya ini rusak. Maka kita bisa melakukan nilai resisten atau drop down voltage di konektor baterai. Kita Pengukuran. ukur di konektor baterai nomor berapa tuh ya? Ya. Kalau kita geser ke konektor baterai, itu jalur SDA tuh kaki nomor 2, SCL kaki konektor baterai nomor 3, Ya. itu memiliki nilai hambatan sekitar 0,500 Ya. pakai mode dioda ya. Keduanya harus sama antara SCL dengan SDA alias konektor baterai kaki nomor 2 dan 3. Kalau berbeda, maka Ada bisa masalah, dipastikan kemungkinan jalur SCL atau SDA baterai data ini ada masalah. Ya. Mungkin yang perlu kita periksa mungkin MOSFET-nya dulu ya. Betul, betul. Biasanya teknisi kita ganti atau jumper itu MOSFET. Oh. Kaki 2 ke 3 gitu. Kalau mau cara itu ya, cara praktis gitu kan. Tapi kalau yang bagus ya kita ganti ya MOSFET-nya. Tuh, kaki 2 sama 3 di jumper ya. Di jumper dicabut kemudian di jumper boleh, tapi mungkin Ya. jangan dikasih garansi yang lama ya kok ya. Ya, itu hanya cara singkat ya kita Garansinya 2 jam. aja. 2 jam. dihubungkan kaki short sama drive-nya MOSFET. Ya, nomor 3 dengan Sehingga nomor 2, dengan ya. tujuan biar supaya jalur baterai data ini dari konektor baterai langsung terhubung ke CPU. Tanpa proteksi berarti ya kok Tanpa ya. proteksi berarti ya, tanpa Tanpa proteksi. proteksi. Jadi nanti Oke. takutnya kalau kita pegang-pegang konektor baterai, badan kita ada muatan listrik, dia langsung menuju ke CPU. Ya. Oke, Luar biasa. MOSFET. luar biasa. Terima kasih Tepuk Pak tangan dulu Akil. lah semuanya. Tepuk tangan.